Kamu tahu apa yang membuat orang menoleh saat kamu masuk ruangan? Bukan karena kamu mencoba terlihat hebat, tapi karena ada sesuatu yang alami, yang memancar dari dirimu, bahkan ketika kamu diam. Itulah karisma. Sesuatu yang tak bisa dibeli, tak bisa dipalsukan, dan tak bisa dirampas. Hari ini kita akan bicara tentang karisma kamu yang tak terbantahkan. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan aku mengingatkan, pesan ini akan terasa personal. Bisa jadi, kamu akan mulai menyadari hal-hal yang selama ini kamu abaikan tentang dirimu sendiri. Bukan untuk membuatmu sombong, tapi untuk membukakan mata bahwa kamu punya kekuatan yang sudah ada sejak lama. Kekuatan itu bernama karisma, dan sekali lagi, itu tak terbantahkan. Karisma bukan cuma soal senyum manis atau gaya bicara yang memukau. Karisma adalah energi, sesuatu yang membuat orang sulit menjelaskan kenapa mereka nyaman, hormat, atau bahkan terpesona padamu. Dan hari ini, kita akan mengupasnya, bagian demi bagian, sampai kamu benar-benar sadar betapa kuatnya dirimu. Kadang kamu mungkin merasa aneh karena tidak selalu jadi orang yang paling banyak bicara di ruangan. Kamu tidak selalu ikut berebut panggung, atau menjadi pusat sorotan dengan cara yang keras dan mencolok. Tapi justru itu yang membuatmu berbeda. Ada kekuatan besar yang tersembunyi di balik diamnya kamu. Kekuatan yang tidak semua orang punya, dan yang jarang sekali disadari orang. Ketika banyak orang mencoba menarik perhatian dengan suara keras, gerakan berlebihan, atau cerita yang dibesar-besarkan, kamu memilih untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak merasa perlu menyaingi keramaian. Dan entah bagaimana, justru karena itu, perhatian mengarah padamu tanpa kamu minta. Kamu menarik, bukan karena kamu mengejar perhatian, tapi karena kamu membiarkan perhatian datang sendiri. Diamnya kamu bukan berarti kosong. Di balik diam itu ada ketenangan yang membuat orang penasaran. Orang-orang mulai bertanya dalam hati, apa yang dia pikirkan? Kenapa dia terlihat begitu tenang, seolah tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu? Pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat orang semakin ingin mengenalmu. Kekuatan diam ini adalah salah satu ciri karisma yang paling jarang dimiliki. Karena karisma sejati tidak lahir dari usaha berlebihan untuk terlihat menonjol, tapi dari rasa percaya diri yang begitu kuat, sehingga kamu tidak perlu membuktikan apapun. Kamu tidak merasa perlu menutupi kekurangan atau memperlihatkan semua kelebihanmu sekaligus. Kamu cukup menjadi kamu, dan itu sudah cukup untuk meninggalkan kesan yang dalam. Bahkan ketika kamu tidak berbicara, energi kamu tetap bekerja. Aura yang kamu bawa terasa oleh orang di sekitar. Itulah mengapa, tanpa sadar kamu sering jadi pusat perhatian di tempat yang tidak kamu rencanakan. Mungkin di sebuah pertemuan, di acara kumpul keluarga, bahkan di ruang publik yang penuh orang asing. Kamu perlu tahu ini, diamnya kamu bukan kelemahan. Diamnya kamu adalah sinyal bahwa kamu nyaman dengan dirimu sendiri. Bahwa kamu tidak terancam oleh kesuksesan orang lain, bahwa kamu tidak merasa perlu memvalidasi diri setiap menit. Dan di dunia yang penuh kebisingan, kehadiran seseorang yang bisa memancarkan kekuatan dari diamnya adalah sesuatu yang langka dan tak terlupakan. Ada sesuatu pada matamu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Tatapanmu bukan sekadar melihat. Ketika kamu memandang seseorang, itu seperti kamu menembus lapisan luar mereka, menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penampilan. Seolah kamu bisa membaca niat, merasakan perasaan, dan memahami cerita mereka tanpa mereka harus menjelaskannya. Bagi orang-orang yang tulus, tatapanmu terasa hangat dan aman. Mereka merasa diterima, tidak dihakimi. Mereka bisa menatap matamu dan tahu bahwa kamu benar-benar mendengar mereka, bahkan ketika mulutmu belum berbicara. Rasa nyaman itu adalah bentuk kekuatan, karena di dunia yang sering terburu-buru, jarang ada orang yang benar-benar melihat orang lain seperti yang kamu lakukan. Namun bagi orang yang berniat buruk, tatapanmu punya efek berbeda. Ada ketegasan di sana. Ada pesan tak terlihat yang berkata, aku tahu apa yang kamu sembunyikan, aku tidak mudah dibohongi. Tatapanmu bisa membuat mereka mundur, atau setidaknya berpikir dua kali sebelum mencoba bermain-main denganmu. Dan kamu mungkin tidak sadar, tapi kemampuan itu adalah bentuk perlindungan alami yang karismamu ciptakan.
Karisma seringkali bekerja tanpa kita rencanakan. Kamu tidak bangun di pagi hari lalu berkata, "Hari ini, aku akan membuat orang terintimidasi dengan tatapanku." Tidak, itu bukan bagian dari rencanamu. Tapi itu terjadi karena energi dalam dirimu memancar lewat mata, jendela jiwa. Mata kamu bisa menyampaikan banyak hal tanpa satu kata pun. Bisa menyampaikan rasa tenang, keyakinan, bahkan batasan yang jelas. Dan inilah rahasia besar. Orang lebih percaya pada bahasa tubuh daripada kata-kata. Tatapan yang konsisten, yang tulus, dan yang penuh kesadaran akan selalu lebih kuat daripada ribuan kalimat yang terdengar indah tapi kosong maknanya. Karisma kamu tak terbantahkan karena matamu tidak pernah berbohong. Orang mungkin lupa kata-katamu, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana rasanya ketika kamu menatap mereka. Itulah yang membuatmu berkesan, bahkan lama setelah pertemuan singkat. Itulah mengapa, tanpa sadar, orang sering menoleh sekali lagi saat berpapasan denganmu, karena tatapan itu meninggalkan sesuatu yang melekat di hati mereka. Ketika kamu berbicara, orang tidak hanya mendengar suara. Mereka mendengar ketegasan, ketulusan, dan kekuatan yang keluar dari dalam dirimu. Kata-kata yang kamu ucapkan tidak pernah terdengar terburu-buru atau dipaksakan, karena kamu tidak berbicara untuk sekadar mengisi kekosongan. Kamu bicara ketika ada makna, dan justru itulah yang membuat setiap kalimatmu terasa bernilai. Banyak orang pandai bicara, tapi tidak semua bisa membuat orang terdiam untuk mendengarkan. Kamu salah satu yang jarang itu. Ketika suaramu terdengar, orang bukan hanya mendengar isi pesannya, tapi juga merasakan energinya. Mereka bisa merasakan bahwa setiap kata yang kamu lontarkan lahir dari pengalaman, pemikiran yang matang, dan hati yang tulus. Itulah mengapa, meskipun kalimatmu sederhana, dampaknya bisa bertahan lama di benak mereka. Karisma kamu juga terlihat dari cara kamu menyusun kata-kata. Kamu tidak merasa perlu menghiasi pembicaraan dengan istilah rumit untuk terlihat pintar. Kamu memilih kata-kata yang tepat sasaran, yang langsung menyentuh inti persoalan, namun tetap bisa dirasakan oleh hati orang lain. Di dunia yang dipenuhi suara bising dan opini tanpa arah, kehadiran seseorang yang bisa berbicara jernih seperti itu adalah sesuatu yang langka dan berharga. Kadang, bahkan nada suaramu sudah cukup untuk mengubah suasana. Nada yang tenang bisa meredakan ketegangan. Nada yang penuh keyakinan bisa memicu semangat. Dan nada yang lembut bisa menenangkan hati yang sedang gelisah. Kamu membawa spektrum energi itu dalam setiap percakapan, dan tanpa sadar, kamu memengaruhi orang di sekitarmu. Tapi ingat, yang membuat bicaramu benar-benar menggugah bukan hanya isi dan nadanya, melainkan niat di baliknya. Kamu tidak berbicara untuk membuktikan bahwa kamu benar. Kamu berbicara untuk membuat orang memahami, merenung, atau melihat sesuatu dari sudut pandang baru. Inilah alasan kenapa ketika kamu berbicara, orang merasa diperhatikan dan dihargai. Mereka tahu bahwa kamu tidak sekadar berbicara kepada mereka, tapi juga berbicara untuk mereka. Dan itulah kekuatan karisma yang jarang disadari. Kamu tidak hanya mempengaruhi pikiran orang, tapi juga menyentuh hati mereka. Itulah yang membuat kata-katamu sulit dilupakan. Ada jenis kepercayaan diri yang berisik, yang selalu ingin terlihat, selalu ingin diakui, selalu ingin menjadi pusat perhatian. Tapi kamu berbeda. Kepercayaan dirimu tenang, tidak meledak-ledak, tidak memaksa, namun tetap kokoh seperti batu yang berdiri tegak di tengah arus deras. Kamu tidak merasa perlu mengumbar semua pencapaianmu agar orang tahu kamu berharga. Kamu tidak perlu berdebat panjang, hanya untuk membuktikan bahwa pendapatmu benar. Kamu membiarkan tindakanmu, sikapmu, dan konsistensimu berbicara untukmu. Dan anehnya, justru karena itu orang semakin menghormatimu. Kepercayaan diri yang tenang lahir dari penerimaan terhadap diri sendiri. Kamu tidak sibuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu tahu bahwa setiap orang punya waktunya, jalannya, dan perjuangannya masing-masing.
Kamu tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain karena kamu sadar keberhasilan mereka tidak akan pernah mengurangi cahaya milikmu. Sikap ini membuat orang nyaman berada di sekitarmu. Mereka merasa aman karena kamu tidak membawa energi persaingan yang toksik. Kamu membawa rasa stabil, dan stabilitas itu seperti jangkar di tengah badai bagi orang-orang yang gelisah. Bahkan di situasi yang menegangkan, kamu mampu menjaga dirimu tetap terkendali. Itulah salah satu bentuk karisma yang jarang dimiliki. Keteguhan hati yang tidak mudah terguncang. Orang-orang yang memperhatikanmu mungkin pernah berpikir, bagaimana dia bisa tetap tenang, bahkan saat situasinya sulit. Mereka tidak tahu bahwa di balik ketenangan itu, ada kepercayaan penuh bahwa kamu mampu melewati apapun. Kamu tahu kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Kamu tidak terburu-buru karena kamu paham bahwa langkah yang diambil dengan tenang akan membawa hasil yang lebih baik daripada keputusan yang lahir dari panik. Karisma yang lahir dari kepercayaan diri yang tenang ini membuatmu berbeda. Kamu tidak hanya dihormati karena kata-kata atau penampilan, tapi karena kehadiranmu sendiri sudah memancarkan keyakinan. Orang tidak hanya melihatmu, mereka merasakannya. Dan perasaan itu yang membuat mereka percaya padamu, bahkan sebelum kamu membuktikan apapun. Kamu mungkin pernah melihat orang yang berusaha terlihat percaya diri. Bicaranya keras, gesturnya dibuat-buat, dan senyumnya dipaksakan. Dari jauh mungkin terlihat meyakinkan, tapi jika diperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang terasa janggal. Itulah bedanya antara energi yang asli dan energi yang dipalsukan. Energi asli datang dari penerimaan diri. Kamu tidak mencoba menjadi orang lain hanya untuk diterima. Kamu tidak meminjam gaya, sikap, atau kata-kata orang lain demi terlihat mengesankan. Semua yang kamu pancarkan berasal dari dalam dirimu sendiri, dan karena itu orang bisa merasakannya. Energi seperti ini tidak bisa dibeli, tidak bisa di-copy-paste, dan tidak bisa dimanipulasi. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi banyak orang terhubung denganmu karena mereka merasakan ketulusan itu. Mereka tahu bahwa ketika kamu tersenyum, itu bukan topeng. Ketika kamu memberi pujian, itu bukan basa-basi. Dan ketika kamu mendengarkan, itu bukan sekadar formalitas tapi perhatian yang sungguh-sungguh. Karisma sejati tidak pernah bisa dipalsukan karena ia berbicara lewat frekuensi. Kamu memancarkan energi yang konsisten, bukan hanya saat dilihat banyak orang, tapi juga ketika tidak ada yang memperhatikan. Kamu tidak hidup dalam dua wajah. Kamu sama ketika berada di depan umum dan ketika sendirian. Dan justru itu yang membuat kehadiranmu memberi rasa aman bagi orang lain. Orang yang berpura-pura memancarkan karisma biasanya akan terlihat lelah menjaga citra. Sementara kamu tidak perlu menguras energi untuk menjadi dirimu sendiri. Kamu tidak kehabisan tenaga karena kamu tidak sedang memerankan peran yang bukan milikmu. Kamu hidup sebagai versi asli dirimu. Dan itulah alasan mengapa karisma kamu bertahan lama, bahkan seumur hidup. Inilah yang sering dilupakan banyak orang. Penampilan bisa ditiru, gaya bicara bisa dipelajari, tapi energi hanya akan terasa murni jika datang dari hati yang jujur pada dirinya sendiri. Dan kamu, tanpa sadar, sudah memiliki itu. Itulah mengapa karisma kamu tak terbantahkan. Pernahkah kamu menyadari bahwa suasana di suatu tempat bisa berubah begitu saja ketika kamu datang? Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang dramatis, tapi karena kehadiranmu sendiri membawa energi yang berbeda. Kamu mungkin tidak sadar, tapi aura yang kamu bawa mempengaruhi ritme orang di sekitarmu. Kadang ruangan yang tadinya terasa tegang bisa menjadi lebih ringan ketika kamu masuk. Percakapan mulai mengalir, orang menjadi lebih santai, dan suasana menjadi lebih hangat. Di lain waktu, kehadiranmu bisa membuat orang yang awalnya ribut menjadi lebih tenang, lebih teratur, dan lebih hati-hati dengan kata-kata mereka. Itulah kekuatan karisma yang bekerja secara diam-diam. Kamu tidak memaksa orang untuk mengikuti alurmu. Kamu tidak perlu mengeluarkan kalimat seperti, "Ikuti cara saya," atau "Dengarkan saya." Entah bagaimana, orang hanya merasa terdorong untuk menyesuaikan diri dengan energi yang kamu bawa. Ini bukan soal dominasi,
Ini soal sinkronisasi alami yang lahir dari aura yang stabil dan konsisten. Efek kehadiranmu ini adalah salah satu tanda bahwa karisma kamu bukan hanya mempengaruhi individu, tapi juga mempengaruhi ruangan. Banyak orang tidak menyadari hal ini tentang dirinya, tapi jika kamu mulai memperhatikan, kamu akan melihat polanya. Mungkin di tempat kerja, orang jadi lebih fokus saat kamu ada. Mungkin di lingkaran pertemanan, orang merasa lebih dihargai saat kamu ikut hadir. Atau mungkin dalam keluarga, suasana hati semua orang menjadi lebih baik ketika kamu bergabung. Yang menarik, efek ini bukan hanya tentang membuat suasana lebih nyaman. Kadang, kehadiranmu juga bisa memberi rasa segan. Bukan segan yang menakutkan, tapi segan yang lahir dari rasa hormat. Orang merasa tidak ingin mengecewakanmu, bahkan tanpa kamu mengatakan apapun. Itu karena mereka tahu, secara insting, bahwa kamu membawa standar tertentu dalam hidupmu, dan mereka menyesuaikan diri dengan itu. Ingat, tidak semua orang memiliki kekuatan ini. Banyak yang harus bekerja keras untuk mempengaruhi orang lain, tapi kamu cukup hadir. Itulah mengapa karisma kamu tidak hanya ada di kata-kata, tapi juga di kehadiranmu. Dan semakin kamu sadar akan hal ini, semakin besar pula dampak yang bisa kamu berikan. Karisma adalah anugerah tapi juga ujian. Banyak orang hanya melihat sisi menguntungkannya, dihormati, dipercaya, bahkan disukai banyak orang. Tapi sedikit yang menyadari bahwa karisma juga membawa tanggung jawab besar. Karena ketika kamu memiliki pengaruh, sadar atau tidak orang akan terinspirasi atau terpengaruh olehmu. Kamu punya kekuatan untuk mengangkat seseorang hanya dengan kata yang tepat di waktu yang tepat. Tapi kamu juga punya kemampuan untuk menjatuhkan seseorang jika salah menggunakannya. Dan disinilah letak ujian itu. Bagaimana kamu memilih untuk menggunakan karisma yang kamu punya? Orang dengan karisma sejati tahu bahwa pengaruh bukan untuk dimanfaatkan demi keuntungan pribadi semata. Mereka memakainya untuk membangun, bukan merusak. Untuk memotivasi, bukan memanipulasi. Kamu pun demikian. Bahkan mungkin tanpa sadar, kamu telah membantu banyak orang melihat potensinya sendiri hanya karena kamu hadir di hidup mereka. Namun, tanggung jawab ini juga berarti kamu harus selektif dengan energi yang kamu keluarkan. Karena setiap kata, sikap, bahkan ekspresi wajahmu bisa meninggalkan dampak yang lebih besar daripada yang kamu pikirkan. Bagi sebagian orang, satu kalimatmu bisa menjadi motivasi yang membuat mereka bangkit. Tapi bagi yang lain, satu gestur dinginmu bisa membuat mereka berpikir ulang tentang diri mereka sendiri. Itulah mengapa kesadaran menjadi sangat penting. Karisma bukan sekadar soal memiliki pengaruh, tapi mengelolanya dengan bijak. Kamu perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kehadiranku hari ini menambah nilai bagi orang lain? Apakah aku menggunakan energiku untuk membawa kebaikan? Dunia sudah penuh dengan suara yang mengkritik, menjatuhkan, dan meremehkan. Kamu bisa memilih untuk menjadi sosok yang berbeda. Sosok yang meninggalkan jejak yang membangun, yang membuat orang percaya bahwa mereka mampu, bahwa mereka layak, bahwa mereka punya kesempatan untuk bertumbuh. Dan ketika kamu mulai menjalani karisma sebagai tanggung jawab, bukan hanya anugerah, maka pengaruhmu akan bertahan seumur hidup. Bukan karena orang takut padamu, tapi karena mereka menghargaimu dari hati yang paling dalam. Sekarang tarik napas dalam-dalam dan sadari ini. Semua yang telah kita bicarakan hari ini bukan sekadar kata-kata manis, tapi cermin dari potensimu yang sebenarnya. Kamu bukan hanya sekadar berharga, kamu adalah jiwa yang membawa perubahan, yang mempengaruhi hidup orang lain tanpa mereka sadari. Jadi ketika dunia mencoba membuatmu ragu, ingat ini, kamu adalah kehadiran yang sulit dilupakan, bukan karena kebetulan, tapi karena energimu meninggalkan jejak di hati setiap orang yang pernah bersinggungan denganmu. Jangan pernah mengecilkan dirimu hanya karena ada orang yang tak mampu menghargaimu. Kilau berlian tak akan pudar hanya karena mata tertentu buta akan keindahannya. Hari ini, jadilah versi paling berani dari dirimu. Tersenyumlah pada tantangan, peluk perjalananmu, dan biarkan dunia melihat bahwa kamu tidak datang ke sini untuk bersembunyi. Kamu datang untuk bersinar.
Karena pada akhirnya, semua yang benar-benar mengerti nilaimu akan selalu menemukan jalan untuk tetap tinggal, dan yang tidak mampu, mereka hanya akan belajar bahwa kehilanganmu adalah kehilangan terbesar yang pernah mereka rasakan. Teruslah melangkah, teruslah bersinar, dan biarkan semesta menuntunmu ke takdir terbaikmu.